Baru saja kita mendengarkan qasidah lil Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yang qasidah tersebut konon kata ulama adalah mukhtasar min kitabil Ihya. Kitab Ihya 4 jilid itu kalau kita singkat ada pada qasidah beliau. Qasidah ini hanya beberapa bait, akan tetapi mampu untuk meringkas semua apa yang di kitab Ihya Ulumuddin. Maka itu seyogyanya untuk talibul ilm menghafalkannya dan senantiasa mengulang-ulang qasidah tersebut di dalam majelis-majelisnya agar betul-betul insyaallah memahami apa tugas dan fungsi kehidupannya di dunia ini. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan. Wajib kalian itu untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah itu jangan pas di depan orang, ketika kau di hadapan orang maupun ketika kau sendiri. Sebagaimana sabda beliau baginda Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kau berada bertakwalah kau kepada Allah. Kau sendiri, kau di hadapan orang, takut sama Allah. Takwa, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mudzakarah, beliau menyebut ada 3 makna. Ada takwa maknanya khosyah, ada takwa maknanya haibah, ada takwa maknanya ta'ah, ada takwa imtithal amr wajtinab nawahi. Takwa itu artinya takut, takwa itu artinya sungkan, wibawa. Takwa itu artinya taat, melakukan yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Takwa itu adalah kau berupaya dilihat Allah dalam keadaan menjalani perintahnya, atau jangan sampai ketinggalan, absen dari perintah Allah, dan jangan sampai melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan takwa. Takut sama Allah, senantiasa merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbaka nadhifhu minar ridsi wad daran. Pertama kita bertakwa, yang kedua hatimu itu bersihkan dari segala penyakit hati. Karena hati itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu adalah yang disebut oleh Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di jasad manusia itu ada segumpal atau sepotong daging. Idza saluhat, idza fasadat fasadal jasad kulluh, wa idza saluhat saluhal jasad kulluh. Kalau gumpalan atau daging tersebut itu baik, baik semua seluruh badannya. Telinganya baik, matanya baik, mulutnya baik, semuanya baik. Tapi kalau fasad, kalau rusak itu mudghah, ya, maka fasadal jasad kullu, rusak semua. Ala wahyal al-qalb. Tahu enggak kamu tahu? Yang dimaksud dengan segumpal daging itu apa? Hati. Hati ini kalau benar-benar semua, kalau rusak, rusak semuanya. Maka daripada itu, ulama berkata bahwa sesungguhnya hati-hati kalian dengan mata dan telinga. Karena mata dan telinga yang paling berpotensi merusak hati. Inna sam'a
wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, mata, hati nomor 3. Karena hati itu rusaknya ya dari telinga, mendengar sesuatu yang enggak tersaring, merusak hati. Yang kedua mata. Mata melihat sesuatu yang diharamkan, merusak hati. Makanya Rasulullah bersabda, inna nadrata sahmun masmum min sihamin iblisil khasis. Sesungguhnya pandanganmu daripada pandangan yang kau melihat. Inna nadrata sahmun masmum diibaratkan sebagai anak panah yang beracun. Min siham, dari anak panahnya iblis yang dilaknat. Kalau melihat seperti anak panah yang langsung ke hati. Ya. Wa man tarakaha makhafatullah. Barang siapa yang meninggalkan memandang dari yang haram tersebut karena Allah, abdahlahullah, Allah akan gantikan di dalam hatinya lezatnya munajat kepadaku. Berarti orang nggak akan bisa nikmat munajat kepada Allah kalau hatinya itu rusak. Lah hati rusak sebab apa? Nadhrah. Telinga juga begitu, mendengar sesuatu yang merusak hati. Makanya kata beliau, wagalbak, hatimu itu bersihin. Jaga dari memandang yang haram, jaga dari mendengar yang haram. Yang merusak dua ini, mulut itu cuma hasil dari hati yang kotor, keluarnya mulut yang kotor. Kata ulama, mulut orang itu seperti apa? Seperti gelas. Gelas itu kalau bersih, yang keluar bersih. Ente ada gelas itu bersih ini gelas bersih. Ente kasih air, sampai tumpah-tumpah ya keluarnya bersih. Tapi kalau air atau gelas ini kotor, disiram air, keluarnya pasti air yang kotor. Begitu pula itu hati. Hati itu orang kalau bersih, yang keluar dari lisannya bersih. Nggak ada yang kotor. Nggak ada caci maki, nggak ada menghina, nggak ada sukhriyah, nggak ada membuli orang, nggak ada ini semua. Kecuali hatinya orang yang kotor aja itu, yang pintar ngelukai hati orang dengan lisannya. Maka itu hati-hati, hati itu bersihin dari kotoran, ya, dari kotoran hati. Kotoran hati itu apa? Sombong, iri, hasad, riya, amal bukan karena Allah, dan lain-lain. Ini penyakit hati yang mesti kita hati-hati. Wa khalif hawan nafsi alladhi laisa qasduha siwal jam'i lidaril lati hashuhal mihan. Kemudian beliau mengatakan, senantiasalah kau lawan itu hawa nafsu. Karena nafsu itu ammaratun bisu. Nafsu itu selalu ngajak orang itu berbuat keburukan. Makanya kata ulama, wala tashab hawaka illa bil mukhalafah. Jangan berteman dengan hawa nafsumu kecuali dengan ngelanggar. Langgar terus. Ya. Ketika hawa nafsu kita menginginkan sesuatu, perangi. Ya. Dan hawa nafsu itu biasanya laisa qasduha, enggak punya maksud kecuali al-jama' lidar, ngumpulin dunia. Ya. Memakmurkan dunia yang dunia ini isinya adalah mihan, ujian. Dunia ini semua ini isinya ujian. Yang namanya kenikmatan itu nanti di surga. Dunia tidak ada kenikmatan. Apa kenikmatan yang setelahnya itu? Penyakit. Ya. Makan banyak sakit, nggak makan sakit. Itu dunia ini. Ya. Makanya yang namanya kenikmatan itu tidak ada setelahnya itu masalah. Dunia ini semuanya masalah. Maka itu dikatakan di sini, hati-hati dengan hawa nafsumu.
wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsa wal hawa wad daniyah. Katanya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di akhir qasidah yang biasa kita pakai untuk qiyamul lail, Rabbi inni ya dhas sifatil aliyah qaimun bil fina uridu atiyah. Di akhir doa beliau mengatakan wahfadil qalba, ya Allah jaga hati ini, ayyulimma jangan sampai dikuasai, yulimma itu menguasai, yatasallat bihi jangan sampai dikuasai apa? Syaitan, jangan dikuasai syaitan, jangan dikuasai nafsu, jangan dikuasai hawa, dan jangan dikuasai cinta dunia. Maka itu pintar-pintarlah untuk merangi hawa nafsu. Ada nafas ini ada aduik, musuhmu yang paling bahaya ini. Setan gampang itu baca ayat kursi lari. Tapi kalau nafsu nanti baca Yasin tidak lari. Kecuali dengan tarbiyah, didikan, tazkiyah, mujahadah baru. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang bisa membersihkan nafsu itu. Dan sungguh rugi, sia-sia hidup seseorang yang tidak bisa menguasai nafsunya, dikuasai nafsunya. Abidul hawa, itu orang-orang yang nyembah hawa nafsunya. Hidupnya di dunia nuruti apa yang diingini nafsunya. Kita enggak seperti itu. Khalif hawa nafsumu itu perangi. Washab dhawil ma'ruf wal ilm wal huda wajanib wala tafsad wala tashab hudita min maniftutin atau maniftatan. Terus orang di dunia ini cari teman yang baik. Ishab dhawil ma'ruf, berkumpullah engkau dengan orang-orang yang baik dimanapun kau tinggal, mau di pesantren, mau di kampung, mau di hatta di Ka'bah, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Hadramut. Orang nggak baik itu di mana-mana ada. Yang nggak ada itu di surga itu loh. Semuanya baik itu. Kalau masih di dunia, dimanapun Anda tinggal ada orang nggak baik. Makanya harus kita pilih mana teman yang baik. Kecuali kalau sama-sama nggak baik, memang cocok itu. Ya. Ishab dhawil ma'ruf, bertemanlah kau dengan orang-orang yang baik. Bertemanlah kau dhawil ilmi, sama orang-orang yang punya ilmu. Cintai, dekati orang yang punya ilmu. Wal huda, orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ta'ah, cari teman itu yang baik, yang ahli ta'at, yang ahli ilm, yang santri. Nah, ini selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kalau pilih teman yang ahli maksiyah, pilih teman yang hidupnya sibuk dengan dunia, disebut gini, wajanib wala tashab hudita maniftatan. Hati-hati, janib, jauhi, jangan berteman dengan orang-orang yang terkena fitnah. Hubbud dunia, hubbul jah, ya, hubbul maksiyah. Ini orang-orang kena fitnah semua di hidup di dunia. Ini jangan ditemani ini. Ya, jangan ditemani. Kalau dibilang, insya Allah saya berteman dengan mereka tapi saya kuat, nggak ada yang kuat. Menente kuat. Nabi Adam aja digiur setan masih kena, apalagi intilah nabi wala wali. Tidak ada, kita semua ini iman ini pas-pasan sudah. Hanya kita jaganya dengan kita berteman, memilih orang yang baik. Kalau mau selamat dunia, mau selamat akhirat. Wa in tardha bil maksumi ishta muna'aman wa in lam takun tardha bihi ishta fi hazan. Selanjutnya kalian diajari untuk ridho dengan bagian yang Allah sudah tentukan.
Kita semua ini rezekinya ini sudah ditentukan sama Allah. Tidak ada yang bisa mencari rizki yang nggak ditentukan sama Allah. Kalau Allah nggak menghendaki ente kaya, nggak bakal kaya. Kalau Allah nggak menghendaki ente miskin, nggak bakal ente miskin. Kalau kau ridho dengan semua yang sudah dibagi sama Allah, kau akan hidup nikmat. Tapi kalau tidak, kau akan dirundung segala kesedihan. Orang kalau ridho sama bagiannya Allah, ini hidupnya enak. Tapi kalau sudah orang nggak ridho dengan bagiannya Allah, dia hidupnya pasti dirundung kesedihan. Selalu lihat hakikat, jangan lihat surah. Selalu lihat hakikat. Ada kenikmatan yang datang semua, lihat hakikatnya. Hadza kullu min Allah. Tidak ada yang namanya rezeki nyampe ke tangan inti, ke mulut inti, kecuali Allah yang ngatur. Karena ba'du salihin ya, ingin mencoba, ngetes. Katanya rezeki itu Allah yang ngatur. Dia akhirnya ke gunung, masuk ke gua, sembunyi di gua. Sampai beberapa hari nggak makan, nggak minum. Ya, nggak makan, nggak minum di gua, duduk aja. Zikir, sampai badannya ini kotor semuanya. Sampai badannya ini ya penuh dengan apa namanya debu semua. Akhirnya kok subhanallah ada beberapa pemuda lagi jalan-jalan ke gua itu. Ya, jalan-jalan ke gua, dilihat ada orang lagi duduk di situ. Ada manusia apa patung. Dideketin, dilihat manusia. Jantungnya dilihat, oh manusia. Terus kemudian dalam hatinya orang, la haula wala quwwata illa billah, siapa ini? Saya kepingin tidak dapat rezeki. Saya kepingin nggak ada makanan yang masuk ke mulut saya, wala minuman. Akhirnya dia diam aja. Orang ini megang-megang, diam. Kesian ini mungkin berhari-hari nggak makan. Akhirnya mulutnya dibuka, dia tutup. Dibuka, tutup. Tak mau rezeki masuk. Kata orangnya, ini kram. Karena berhari-hari nggak makan. Akhirnya dia ambilkan kayu, dibuka mulutnya. Dimasuki makanan. Ketawa dia. Kaget ini pemuda ini. Kok ente ketawa? Mahrum mata. Ini orang gila ini. Dia bilang, saya enggak gila. Saya sufi. Terus kenapa di sini? Saya ini dengar katanya orang itu rezekinya dari Allah. Kalau sudah rezeki datang nggak bisa dilepas. Makanya saya di sini kepingin nggak dapat rezeki, tapi subhanallah Allah maksa. Allah sampai maksa, memang ini rezekimu, di mulut dibuka dengan paksa dimasukkan. Ya, makanya dia mengatakan, ya kalau sudah rezeki itu nggak mungkin, pasti datang. Maka dari itu dikatakan, kalau kau ridha dengan yang dibagikan oleh Allah, kau akan hidup nikmat. Tapi kalau engkau enggak ridha, kau akan penuh dengan kesedihan. Wasalli bi qalbin hadirin ghaira ghafilin. Kemudian dekatnya hubunganmu kepada Allah melalui sholat. Sholat ini ya adalah mi'rajul muslimin. Orang muslim itu mi'rajnya ya dengan sholat ini. Sholatlah kau dengan hati yang hadir, wala talhu an dzikril magabir wal kafan. Kemudian jangan lupa untuk nginget mati, jangan lupa ingat kuburan itu, barzakh. Sholatlah kau dengan hati yang khusyuk, karena afdol ibadahmu adalah sholat. Dan jangan lupa, kata Rasul SAW, sallu salatal muwaddi', salatlah kau seperti salatnya orang akhir dalam hidupnya, habis ini mati.
Ya apa inti kira-kira kalau ada yang bilang setelah inti sholat ini, ya malam ini sholat isya ini ada malaikat bilangi, inti habis sholat ini cabut nyawa. Kira-kira sholat inti tahiyatnya pakai salam apa enggak? Ya. Tidak berani salam, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam langsung malaikat. Ya. Waduh, sholat lama, ya. Sampai mungkin berjam-jam, itu sholatnya muaddi. Ini mungkin akhir sholat yang aku lakukan setelah ini aku mati. Itu diajarkan Rasul SAW, makanya dengan hati yang hadir kalau sholat. Diibaratkan Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyahnya, orang sholat itu, walaupun sholatnya itu bagus berdirinya, bagus rukuknya, bagus semuanya, tapi kalau hatinya kosong, itu seperti ente ngasih hadiah wanita yang cantik kepada seorang raja, tapi wanitanya itu mati. Ya, ada raja ini kaya raya, kekuasaannya besar. Ente datangi, ente kasih hadiah. Wahai raja, aku beri kau hadiah yang begitu mulia. Apa? Wanita cantik. Oh iya betul, cantik kayak bidadari. Katanya raja, Masya Allah, suruh berdiri. Lu nggak bisa, ini sudah mati. Kira-kira ente dibalas oleh raja dengan balasan yang besar, atau justru dibunuh ente sama raja? Kurang ajar ente, raja ente kasih bangkai, raja ente kasih mayit. Nah, begitu pula sholat kita, kata Imam Haddad. Sholat kita ini kalau kita haturkan kepada Allah, sholatnya enak, rukuknya bagus, ini bagus, kayak perempuan cantik tadi itu. Tapi nggak ada khusyuknya, nggak ada hudurnya. Kira-kira sama Allah itu diterima membuat ridha Allah apa justru membuat murkanya Allah? Makanya hati-hati. Sholat itu yang khusyuk, terus jangan lupa mati. Mati itu dipikir terus. Kita ini semuanya nggak ada yang tahu kapan yang namanya ajal itu datang. Ya, ada yang muda meninggal, ada yang tua tidak meninggal, ada yang bayi baru lahir meninggal. Ya, nggak ada yang tahu. Ada yang ketawa di sini, toko kain lagi motong kafannya. Sudah siap nih, kafan itu sudah siap nih, kerek. Jadi ente kalau sekarang ke pasar ente tanya orang jual kafan. Orang jual kafan itu lagi motong kerek. Itu waktu motong kafan itu kerek, itu sudah ada tulisannya, kafannya fulan. Orang fulan ini di mana? Belum tahu. Bisa jadi di rumah sakit, lagi sakit, bisa jadi masih di pasar. Ini yang namanya kafan dipotong ini. Ini sudah ada jatahnya, seret fulan, seret fulan. Cuman yang tahu malaikat, orang yang jualan nggak tahu. Kalau tahu sudah ditulisi itu pertama. Nggak ada yang tahu. Potong rek, ada fulan, rek, ada malaikat, ada aku fulan, ada aku fulan. Fulannya di mana itu? Ada yang lagi di masjid, Masya Allah. Ada yang lagi di tempat yang diharamkan oleh Allah. Nggak tahu. Kafan sudah siap. Ya. Maka diingatkan. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin. Kata Imam Haddad, dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Ini kayak tempat transit. Kita ini mau pergi ke Masjidil Haram, kita mau umroh. Dari bandara kita naik pesawat. Pesawatnya apa ini? Pesawat Singapore Airlines, mampir Singapura dulu. Nah, kita ini hidup di dunia ini kayak mampirin, habis gitu berangkat lagi ke umroh. Nah, ketika ente mau di Singapura ini mau transit, apakah ente di Singapura ini mau punya rumah? Apakah ente di Singapura nyiapin beras 10 karung? Ada apa ente? Kalau anda mau siap-siap, ente sebentar dok. Mau transit aja ente, nebis gini ente kan jalan lagi. Ya. Katanya Rasulullah, kun fi dunia gharib au ka'a
biris sabil, kau jadilah orang di dunia ini yang orang asing aja. Jangan terlalu kayak seakan-akan tuan rumah dunia selamanya, enggak. Au ka'abiris sabil, kayak orang lewat aja. Ini hadis ini nih oleh Imam Haddad dikatakan apa? Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin, dunia ini bukan tempat tinggalmu selamanya. Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ini kuntum amwat sudah lewat. Setelah itu fa ahyakum sekarang. Sebentar lagi thumma yumitukum. Habis ini berapa tahun nanti dimasukkan kuburan. Masuk jadi mayit. Setelah itu thumma yuhyikum, itu baru kehidupan. Thumma yuhyikum sudah nggak ada lagi, thumma yumitukum nggak ada sudah. Sudah yuhyikum hayat sarmada, hidup selama-lamanya. Itu tujuannya itu. Lah ini di dunia ka'abiri sabil, transit aja kok repot. Tidak usah mikir yang lama-lama inti. Ada transit aja di dunia ini. Sebentar aja. Wa madaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Kata Imam Haddad, nanti kalau sudah di dunia ini selesai masuk barzakh. Setelah masuk barzakh, surga atau neraka. Dan kamu tak kasih tahu. Yang namanya surga itu tempat tinggalnya orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian wanarun liman lam yattaqillah fasma'an. Kemudian wamadar, dan dunia ini, ya wamadar ini dunia ini adalah surga buat orang yang bertakwa. Wanarun liman lam yattaqillah fasma'an. Dan dunia ini adalah juga neraka buat orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Faya Rabbi amilna bilutfika waqfina ya Allah. Ya. Muamalahlah kau kepadaku dengan penuh lemah lembut dan jauhkan kami ya Allah ya, dari segala az-zaigh wal fitan. Zaigh itu keluar dari jalan dan fitnah. Waqfina bijudika ya. Jauhkanlah kami ya Allah dengan sebab kedermawananmu. Wa'simna, dan jagalah kami dari fitnah, dari segala sesuatu yang menjauhkan kami dari Allah. Wa waffiq wa saddid wa aslihil kulla wahdina, berilah taufik, luruskan, benerin semua orang di antara kita ya Rabb, dan berilah senantiasa kami hidayah untuk berjalan di sunnahnya baginda Muhammad SAW. Makna sunnah ay tariqahnya Rasulullah, di jalannya Nabi Muhammad, wa sayyidil Hasan, dan dia adalah as-sayyid al-Hasan, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatullah thumma salamuhu, kepada beliau baginda Muhammad salawat serta salam dengan salawat sampai akhir zaman. Udah, ya wis, ini isinya ihya. Ya, intinya cuma di sini. Ini dihafalkan qasidah ini, ente hafalkan sambil ngambil pelajaran dari qasidah ini. Oh, singkat tapi padat. Ya. Intinya ya di dunia ini kayak gini nih. Ada kelebihannya Imam Haddad di sini. Maka itu, ayo hati-hati, jangan na'udzubillah kita kena fitnah di dunia ini hingga akhirnya lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang telah disampaikan Imam Abdullah bin Ala bin Haddad. Amin ya rabbal alamin.